suci. Yang mengutus Yesus itu, diam. Di-mute dulu dia. Tapi bukti nyatanya Di-mute dulu dia, di-mute. Oke. Yesus pernah kelihatan nggak? Udah diturun. Itu dia. Sudah dijawab Bang Billy, sama dengan jawabannya Bang Yuma. Tetap dia memaksakan. Giliran dia turunkan menjadi manusia, dia budak waktu tidur. Yesus waktu Bang Yuma ya, kita nih nyenyak dia nggak tahu kalau ada badai. Jadi Ya. 17 itu YHWH mendengar. Baca itu Kejadian 21 ayat 17, bisa dibukakan? Berapa? Kejadian 21 ayat 17. Kalau dia mau secara eksplisit yang bilang Tuhan mendengar, Tuhan Israel mendengar, ini ayatnya. Allah mendengar Allah Maha mendengar. Kejadian Allah 21 ayat mendengar 17. suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit. Nah, itu ya. Iya, Ya. jadi Tuhan mendengar. Susah memang jadi orang Kristen. Banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ini penyembah makhluk, sehingga dia mengukur kemudian Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi ini dengan keinginan-keinginan mereka kemudian agar Tuhan itu terlihat sama seperti Yesus, nonotnya dipotong, bibirnya isap puting, ibunya dan seterusnya. Ketika Nabi Musa alaihissalam datang bermunajat kepada Allah, apa yang Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim? Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'a Musa limikatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini Ya bang, Kedengeran. bagus bang. Bagus bang, bagus. cik. Baik. Musa, dan ketika Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang telah Allah tentukan, dan Tuhan kemudian Allah kemudian telah berfirman langsung kepadanya. Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaika. Ya Rabb, aku tahu engkau itu ada. Ya Tuhanku, aku yakin engkau pasti ada, keberadaanmu absolut tanpa keraguan. Aku yakin dengan sepenuh hati, aku menjadi saksi engkau itu ada ya Allah, ya Tuhan, ya Rabb. Rabbi arini anzur ilaika. Tetapi aku ingin tahu, aku penasaran wajahmu seperti apa. Aku ingin melihatmu ya Allah. Aku ingin melihat dirimu. Aku ingin melihat wajahmu. Aku ingin menatap wajahmu. Aku yakin kamu ada, tetapi aku penasaran. Itu Nabi Musa mengatakan itu. Apa kata Allah kemudian? Lantarani, wahai Musa, engkau tidak akan sanggup melihatku. Musa alaihissalam kemudian kecewa pada masa itu. Rabbi arini anzur ilaika. Wahai Tuhanku, aku tahu engkau ada, aku yakin keberadaanmu pasti ada, tapi tolong, mohon, aku penasaran, pingin melihat dirimu. Anzur ilaika. Allah berkata, lantarani, wahai Musa, kamu tidak akan mampu melihat wajahku, kamu tidak akan mampu melihatku. Lalu Allah memberikan apa kepada Musa, Nabi Musa? Walakin insur ilail jabal, akan tetapi lihatlah gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Apabila gunung itu tetap berdiri kokoh di tempatnya, maka kamu akan mampu melihatku. Maka kemudian apa kata Allah? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa harrama Musa sagiqan. Kata Allah seperti itu. Lalu kemudian ketika Tuhan menampakkan kemuliaannya, bukan wujudnya, baru kemuliaannya, baru keagungannya, baru kebesarannya, Tuhan penampakkan sedikit kepada gunung itu. Gunung itu hancur luluh, dan Nabi Musa pun tidak menyadarkan diri, tidak sadar diri. Lalu apa kata Allah?
Falamma afaqa, setelah Nabi Musa kemudian tersadar dari tidurnya, dari pingsannya, Nabi Musa kemudian berkata, subhanaka tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, aku bertobat kepada Engkau dan aku adalah orang-orang yang pertama untuk beriman kepadamu. Sebelum kaumku, aku adalah orang yang pertama beriman kepadamu. Jadi Nabi Musa tidak mampu melihat. Dia ingin mengetahui wujud Allah, dia ingin melihat wajah Allah seperti apa. Tapi apa kata Allah? Lantarani wahai Musa, kamu tidak akan sanggup melihatku. Tapi lihatlah gunung itu. Ketika gunung itu tetap kokoh pada tempatnya, maka kau sanggup melihatku. Apa yang terjadi? Gunung meleleh, hancur sehancur-hancurnya. Maka Nabi Musa pingsan. Setelah siuman dia mengatakan, maha suci Engkau ya Allah, aku bertaubat kepada Engkau. Aku adalah orang pertama yang akan beriman kepada di tengah-tengah kaumku. Ini Nabi Musa menerangkan. Makanya dalam Keluaran 33 nomor 20, tidak ada manusia bisa hidup melihat Tuhan. Gak bisa. Tuhan itu gak bisa dilihat. Jadi hari ini kebalik. Tuhannya kalau di ajaran kita, ajaran Yahudi dan ajaran Islam, Tuhan apabila dilihat manusianya yang mate. Sebaliknya di Kristen, ketika Tuhan dilihat, Tuhannya yang mate. Terbalik. Tapi bagaimana Bang Juma? Takbir. Bang Juma, kalau Tuhan masuk ke dalam diri manusia, kenapa manusia ini nggak hancur? Udahlah Bang Andi, itu pertanyaan ruwet, nggak bisa ditakar oleh akal sehat, kecuali kita sinting dulu atau miring dulu, atau kita tinggalkan akal, gunakan dogma. Masya Allah. Oke. Jadi tadi topiknya ini ya. Ini Oten kayak ateis, dia percaya Tuhan kalau bisa dilihat, gitu. Tapi giliran Tuhannya bisa dilihat menjadi manusia, Tuhannya tertidur budak. Dia nggak bisa mendengar ada badai, dibangunkan Tuhan itu. Tuhan, ada badai, bangunlah kau, selamatkan kami. Dihentikanlah badai itu. Ternyata juga dia mendapat kekuatan dari Tuhannya. Itulah kira-kira. Oten-oten kayak tadi ini ya memang memaksakan sesuatu yang bisa dilihat baru dipercaya. Yang dia lihat justru tidak bisa apa-apa. Inilah orang-orang yang otaknya geser ke kiri, nggak bisa balik lagi. Itu kira-kira ya teman pengantarnya. Hanso, apakah Yesus maha mendengar? Maha mendengar. Gimana? Yesus maha mendengar atau tidak? Raja Ya, Asumsi. maha mendengar. Kecil suaramu nak. Cek 1 2. Cek. Aduh, minoritas sekali suaramu itu. Cek 1 2. Dah? Kecil. Jangan digigit. Cek. Tuh bagus. Tes. Bang Andi. Kecil banget. Kalau gini, cek. Mic kemarin lu jual beli rokok ya? Kemarin micnya udah bagus dijualin, pakai yang murahan. Mana sih lu? Ini baru beli yang Bluetooth. Coba jangan pakai mic, Bang. Jangan pakai mic. Cek. Aduh, tadi bagus. Kecil solo, diam dulu, betulin dulu. Tes. Masih kecil. Kecil ya. Saya kembali ke topik dulu, biar kita edukasi teman-teman, biar nanti kalau ada yang nanya bisa mencatat, bisa jadikan pelajaran jawaban Bang Juma, yaitu innahu sami'un qarib. Coba dijelaskan lagi tuh Bang Juma. Mereka tadi nggak dengar sebagaimana penjelasan sebelumnya. Innahu sami'un qarib. Gimana itu Bang Juma? Iya, jadi Allah pencipta langit dan bumi itu maha mendengarkan. Ya, sedangkan Yesus tidak maha mendengar. Ketika ada badai,
untung dia dibangunkan, karena pada saat pada badai itu Yesus tidak mendengar. Bangunkanlah dia oleh muridnya, baru kemudian Yesus bisa mengetahui dan bisa mendengarkan adanya badai. Tapi terlalu tinggi sih derajat Yesus ketika dia dibandingkan dengan Allah. Yesus itu hanya manusia biasa yang diberi kuasa kemudian oleh Tuhan. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, yang melakukan mukjizat bukan Yesus, yang melakukan kekuatan bukan Yesus, yang melakukan tanda-tanda itu bukan Yesus, tetapi Hasem, pencipta langit dan bumi, yang memberikan kemudian kekuatan tanda-tanda kepada Yesus berdasarkan Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai nomor 30. Jadi hamba Tuhan bernama Yesus ini melakukan suatu pekerjaan di tengah-tengah Bani Israel sebagai utusan Tuhan. Sama seperti kesaksiannya dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lain dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Yod-Heh-Vav-Heh, utusan Hasem. Pekerjaan inilah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan. Nah, berarti apapun pekerjaan Yesus, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa dia adalah utusan Tuhan menurut pengakuan Yesus. Seperti itu. Jadi Yesus tidak maha mendengar. Mendengar iya, karena dia punya telinga, tapi dia tidak maha mendengar karena dia makhluk. Demikian. Iyalah, buktinya kalau Yesus maha mendengar itu, kalau dia di perahu, ibunya di rumah manggil, nggak mungkin dia dengar. Kalau nggak melalui via komunikasi satelit, artinya tidak maha mendengar. Bang Billy, monitor Bang Billy. Bang Billy, jangan menjauh. Ini sebenarnya tugas Bang Billy ini. Bagaimana ini tugas Bang Billy ini? Komentar Anda ini Bang Billy. Kitab Anda itu selalu dijadikan sumber dari malapetaka. Mestinya Anda marah dong. Kenapa diam aja gitu loh? Soal apa ini? Ya soal apapun itu loh. Tuhanmu itu, Tuhannya Bani Israel itu katanya, Tuhan itu menjelma menjadi manusia, inkarnasi. Itulah menjadi Yesus. Nah, maka itu kan kalau kata inkarnasi yang dipakai untuk Tuhan itu berarti diambil atau diadopsi dari praktek-praktek paganisme sebelum kekristenan. Kita lihat di mana India ada Brahma, Shiva dan Wisnu. Nah, konsep Trinitas itu ya, atau Trimurti itu sudah ada di agama-agama sebelum kekristenan. Saya setuju dengan Romo Semado yang mengatakan bahwa kekristenan memang mengadopsi konsep paganisme, mengadopsi ini caranya gimana? Makna dari konsep Trimurti itu dikeluarkan, diganti dengan makna yang baru. Dia menyatakan memang itu dia adopsi, tapi maknanya dirubah saja begitu. Makanya sangat mudah sekali bagi pasangan yang berbeda agama, Kristen dengan Konghucu misalnya. Gampang, pasti gampang. Kenapa? Oh, Tuhan saya ada 100 sekian belas, ya kalian kan cuma 3, ya oke. Makanya pindah dari Konghucu ke Kristen itu sangat gampang karena memiliki persamaan banyak Tuhan begitu. Tapi Tuhannya Israel itu cuma satu. Dalil ayat Shema Israel Adonai